warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan podcast Bapkes Semarang dari Jalan Pahlawan nomor 1 Simpang 5 Semarang. Alhamdulillah, siang hari ini kita kedatangan tamu. Siapa beliau? Kalau saya sih tahunya Khadijah, Mbak Ulan katanya. Beliau adalah dari Sanggar Kerja Kegiatan Kabupaten Tegal, dan secara tidak sengaja saya kenal beliau, ternyata orang Bandung juga yang sedang ini ke Tegal. Silakan Mbak Ulan atau Mbak Khadijah untuk memperkenalkan diri, silakan. Siap, terima kasih Bapak. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Khadijah Wulandari. Teman-teman semua bisa panggil saya Wulan. Saya dari Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Tegal. Kabupaten Tegal ya? Ya, sebagai pamong belajar. Ya. Gitu. Dan pemirsa sekalian, kenapa Mbak Khadijah Wulan ya? Khadijah Wulan ini datang ke sini jauh-jauh dari Tegal. Karena beliau adalah salah satu alumni pelatihan dasar atau lasar CPNS di Bapkes Semarang. Karena beliau adalah peserta dari Tegal, dan kami Bapkes Semarang bekerja sama dengan BKPSDM Kabupaten Tegal. Mbak Ulan atau Mbak Khadijah, jadi ya akrabnya apa sih? Mbak Ulan aja. Mbak Ulan aja ya. Kalau Mbak Khadijah tuh ingat lagu Aisyah Adinda Kita. Nah, Khadijah itu isinya Nabi Muhammad SAW, ya betul? Iya. Kapan terakhir dinyatakan lulus di Bapkes Semarang sebagai peserta lasar CPNS ini? Masih anget nih Pak. Masih anget. Baru 1 bulan yang lalu. 1 bulan yang lalu. Tepatnya tanggal berapa? Tepatnya sekitar 13 Juni. Oh, 13 Juni. Ya, hampir sebulan lebih ya. Sebulan lebih. Nah, kira-kira bagaimana kesan pelatihan yang memang sekarang itu masih masa pandemi ya? Iya, kita betul. Dilaksanakannya secara full daring. Iya. Ya, bagaimana kesannya ini pelatihan ini? Yang sebenarnya saya maaf dulu ya. Terkesannya ketika Anda baca puisi itu. Silakan. Ya, ini pengalaman yang sangat luar biasa. Luar biasa ya. Tidak akan saya temui lagi sepertinya di tempat lain, karena lasar hanya 1 kali gitu. Jadi 1 kali seumur hidup. Kecuali nggak lulus diulang. Jangan lulus ya Pak. Iya. Kemarin masuk 10 besar ya? Iya betul Pak. Dan Ijen Oceng sebagai nomor berapa? Pertama. Wah, nomor pertama nih. Jadi Ijen Oceng of Change number 1. Oke. Kesannya gimana? Jadi sangat luar biasa ya Pak. Banyak hal-hal yang sebelumnya saya belum tahu, kemudian jadi tahu, kemudian yang sebelumnya saya masih banyak kurang, kemudian saya belajar di Latsar ini sebagai media gitu ya, media pembelajaran untuk lebih terus mengembangkan diri gitu. Kemudian juga sebagai pengingat ya, sebenarnya marwah kita ini sebagai PNS itu seperti apa sih harusnya gitu. Jadi Latsar ini memang menjadi ruang pengingat ya, kalau saya bilangnya. Ya, jadi kalau misalnya saya nanti dalam bekerja sudah mulai lelah, sudah mulai apa, saya akan ingat memori-memori Latsar supaya saya termotivasi lagi. Dan memori akan lebih ingat lagi ketika Anda ikut podcast di hari ini. Bapkes Semarang memang ini baru beberapa kali mengadakan podcast, dan Anda adalah salah satu customer kami yang memang kita kita wawancarai ya, Pak Rizal, ini Pak Irfan ini sahabat kami yang selalu setia mendampingi ketika ada podcast. Nah, jadi berapa lama pelatihan di Bapkes Semarang ini sampai selesai? Dari Februari akhir sampai terus Maret, April, Mei, Juni, yaitu ada kurang lebih 4 bulan Pak. 4 bulan ya, 4 bulan ya. Tambah libur ya, tapi kalau kalau hari kerjanya kalau nggak salah 74 hari ya, dalam perjalanannya. Iya. Kira-kira bagaimana menceritakan Anda pelatihan tuh katanya ada agenda 1, 2, dan 3. Bisa bercerita nggak agenda 1 apa, agenda 2 apa, agenda 3 sekilas aja dulu. Ya, nanti kita pendalaman. Terutama nanti saya akan uji nyali Anda tentang berakhlak. Ya, jadi ini juga yang saya soroti ya Pak ya. Konsep pelatihan dari Bapkes Semarang ini tuh sangat
lengkap gitu Pak. Selain lengkap juga sistematis. Kebetulan saya tipe orang yang apa-apa harus berurutan gitu. Oh, gitu. Jadi ketika dikasih pelatihannya dari Bapel ke Semarang sangat merasa cocok sehingga saya sangat enjoy dan menikmati gitu ya, meskipun kadang ya pasti ada ya Pak terasa beratnya gitu. Ya pasti ada. Ya cuman luar biasa gitu dari materi-materinya pun dibuat secara tersusun. Dari agenda 1 itu kita diperkenalkan dulu nih nilai-nilai dasar bela negara dan wawasan kebangsaan. Terus kemudian juga kita melakukan analisis kontemporer ya. Kemudian juga kita kesiapsiagaan bela negara. Jadi ingat, agenda 1 ada 3 yang baru saya sebutkan. Wawasan kebangsaan, nilai dasar bela negara dan analisis kontemporer itu dipelajarkan. Dan Anda jangan orang yang bertentangan dengan cinta terhadap tanah air. Ada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, selanjutnya bisa digambarkan nggak kira-kira agenda 2? Konon kabarnya dulu saya sering menguji juga ya. Dulu mengenal namanya aneka, sekarang namanya berakhlak. Iya. Tahu kapan coba diresmikannya berakhlak itu? 2021. Tahun berapa? Tanggal berapa bulan? Juli ya, sebentar lagi. Iya. Yaitu tanggal ya, Pak. Anniversary yaitu tanggal 27 Juli 2021 dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi, dan ini adalah core value ASN dan dengan tagline-nya adalah bangga melayani bangsa. Nah, menurut Mbak Wulan, apa sih yang namanya berakhlak itu sebetulnya? Core value ASN itu apa sih sebetulnya? Iya. Jadi bagi saya core value ASN ini adalah panduan perilaku Pak yang tentunya harus dilaksanakan dan wajib dilaksanakan ya Pak agar bisa mencapai tujuan menjadi ASN yang profesional gitu. Nah ini juga berakhlak ini konsep yang menurut saya sangat paket komplit ya Pak. Kalau di menu bakso ini paling tinggi kayaknya Pak. Iya, karena segala ada memang ya untuk memfasilitasi masyarakat itu semuanya ada di nilai berakhlak ini seperti itu. Bakso itu ada yang baru, bahasanya bakso beranak. Nah, beranak pinaknya tentang berakhlak apa? Beranak pinaknya panduan perilakunya ini ada. Jadi bakso kecilnya itu adalah panduan perilaku. Iya. Gimana ya? Tentang berakhlak bagaimana tuh panduan perilakunya? Jadi berakhlak ini kan akronim ya Pak ya, akronim dari berorientasi pelayanan. Oh iya, akronim juga kita sebutin ya buat pemirsa biar tahu ya. Berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan. Akuntabel. Kompeten. Harmonis. Loyal. Adaptif dan kolaboratif. Nah, itu baru baksonya. Sekarang bakso beranaknya apa? Nih panduan perilakunya. Sampai 21. Biasa memang ini. Oh, jadi satu bakso 3 anak. Benar, Pak. Apa itu yang panduan perilaku untuk seperti makan besar ya Pak ya. Betul. Jadi yang pertama kan berorientasi pelayanan ya Pak. Kita harus memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian setelah udah memahami nih bagaimana masyarakat itu, kita tentunya harus melayani dengan ramah Pak, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Nah, seorang PNS harus solutif dan tentunya dapat diandalkan karena ada kata-kata kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi itu panduan perilakunya apa? Yang pertama, terus memperbaiki diri Pak. Memperbaiki diri. Nah, seorang PNS harus selalu mampu dan terus-menerus memperbaiki diri. Kedua. Yang kedua itu harus juga menolong orang lain belajar. Jadi tidak hanya diri kita sendiri Pak. Nah ini jangan egois nih teman-teman ya. Kalau udah pinter, menolong orang lain untuk mendorong belajar. Jadi kita sama-sama ya Pak ya. Pinternya jangan pinter sendiri gitu ya. Betul. Oke, selanjutnya apa yang ketiga? Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Jadi kalau berorientasi pelayanan itu adalah selalu tiada henti melakukan perbaikan. Nah, kompetensi adalah tadi meningkatkan terus kompetensinya. Jadi dengan upaya melakukan perbaikan, ya pasti harus dengan kompetensi. Betul. Kita dengarkan yang ketiga, yaitu? Yang ketiga tadi sudah kompeten. Tadi yang kedua belum, akuntabel. Oh iya, yang ketuker ya. Loncat tadi. Akuntabel, karena tadi kaitannya tadi memperbaiki ke kompetensi. Oke. Akuntabel apa itu? Akuntabel, bakso yang pertama Pak, dia kita harus melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Jadi kalau sudah menjadi orang yang punya jiwa akuntabilitas, jiwanya akan jiwa seperti orang-orang yang pintar dan suhunya yang tinggi. Luar biasa memang ya Pak ya, aduh.
Ini nggak tahu siapa yang menciptakan Iya, nanti. memang benar-benar. Iya, siapa luar tahu biasa, nanti dengan Pak. podcast ini Anda diundang ke Mentan RB atau Wakil Presiden. Memang ini luar biasa. Oke, nilai-nilai ini. ya. Iya. Tinggal haknya apa itu? Haknya harmonis, Pak. Harmonis. Wah, harmonis. Apa itu Ini harmonis? menghargai setiap latar belakang orang apapun itu. Iya. Gitu, menghargai setiap orang. Kemudian juga kita harus saling tolong menolong dan juga membangun lingkungan kerja yang kondusif gitu, Iya. Pak. Jadi kita tidak membeda-bedakan Iya, siapapun. betul. Karena kan di Kita satu kantor itu bekerja, tidak hanya dari satu daerah ya, Pak. satu ya, betul suku, ya? daerah dan Iya. sebagainya. Nah, yang penting lagi adalah harmonis di dalam bekerja. Itu jangan lupa supaya Betul. ini. Oke. Selanjutnya Loyal. apa? Loyal. Anda kelihatannya memang seorang yang loyal ya. Oh. Loyal itu apa sih? Loyal itu kita memegang teguh, Pak. Memegang teguh ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila. Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Republik Dasar. Indonesia, kemudian juga setia Setia. pada NKRI dan NKRI pemerintahan yang dan sah. pemerintah. Jadi kalau Anda nggak setia, nggak loyal loh. Nggak loyal. Nah, apalagi ada tambahannya itu loyal. Ada, Pak, menjaga nama baik, Pak. Menjaga Jangan nama lupa. baik. Menjaga nama baik tidak hanya sesama ASN, tapi pimpinan, instansi dan juga yang pastinya negara, Pak. Ada dua lagi, Iya. yaitu apa? Satu lagi, Pak. Dua lagi, terakhir apa? Menjaga Kolaborasi. Oh ini, oh itu yang belum tadi maksud saya. masih nilai Ah, loyal, oke, menjaga oke, rahasia, menjaga jabatan rahasia, dan jabatan. negara. Jadi yang ketiga untuk anaknya daripada loyal Iya. adalah Itu menjaga rahasia, rahasia negara. jabatan dan negara. Jabatan negara. Jadi awas jangan membocor-bocorkan rahasia negara ya. Oke, tinggal Iya. dua lagi ya. Iya. Oke, silakan. Apa yang bisa disampaikan lagi? Ya, kemudian ada adaptif. Adaptif. Adaptif itu kan sekarang dunia benar-benar tidak pasti ya, Pak. Iya, iya. Banyak perubahan juga dan perubahannya itu prosesnya sangat cepat. Nah, kita ini sebagai jangan mau tergerus ya, Pak ya. Nah, konsep adaptif ini juga kita harus cepat menyesuaikan diri. Terus Aduh, beradaptasi. seorang PNS itu harus pandai menyesuaikan diri. Iya. Jangan terkungkung dengan Nah, keadaan, betul. tapi ayo kita bangun, bergerak untuk adaptasi terhadap situasi kita, tempat Betul. bekerja dan lain-lain sebagainya. Apalagi Iya, coba? cepat menyesuaikan diri, kemudian terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, Pak. Inovasi ternyata dan kreativitas dituntut untuk adaptif ya. Iya. Adaptif itu betul-betul bukan hanya sekedar mengadaptasi diri, tetapi kita pun harus selalu inovasi dan Iya. penuh kreativitas. Iya. Satu lagi apa tuh? Bertindak proaktif. Nah, jadi kalau bertindak proaktif akan sempurnalah yang namanya adaptif. Iya, Oke. betul, Pak. Oke, satu lagi. Satu lagi. Oke. Satu lagi ini Apa yang itu? konsep luar biasa ya, Pak, kolaboratif. Oh, aduh, kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Mengingatkan kita bahwa kita ini hidup di dunia tidak sendirian. Oh, gitu. Jadi kita Iya, harus ada ya terbuka untuk kerjasama Nah, dengan kerjasama orang yang lain penting, agar ya. menambah nilai tambah, kemudian juga memanfaatkan berbagai sumber daya Iya, ya Pak, iya, iya. memanfaatkan sumber daya agar untuk bekerja sama. Pemirsa podcast sekalian, kita akan mendengarkan sejauh mana pemahaman Mbak Ulan ini ya terkait dengan agenda 3 yang kemarin selesai diikuti selama Lasar. Pertanyaan saya ada 3 fungsi dan tugas PNS. Apa itu? Kita ini memiliki 3 fungsi ya Pak. Yang pertama itu kita jadi pelaksana kebijakan publik, kemudian kita jadi pelayan publik, kemudian kita jadi perekat dan pemersatu bangsa. Perekat pemersatu bangsa sebetulnya di dalam prakteknya di Lasar ya diinikan dengan agenda 1, Betul. yaitu tentang perilaku sikap bela negara. Perilaku sikap bela negara, seluruh peserta pelatihan harus ikut yang namanya upacara ASBN. Dan saudara-saudara, saya terkagum-kagum dengan puisi yang dibacakan oleh Mbak Khadijah. Mbak Ulan ya. Siapapun namanya nama aslinya adalah Khadijah Ulan. Kita dengarkan puisi yang dinyanyikan atau dibacakan kemarin pada waktu upacara Api Semangat Bela Negara. Kita dengarkan. Ini diiringi dengan lagu Syukur karangan Muhtar ya. Puisi Lingkaran Persaudaraan.
Puisi Lingkaran Persaudaraan. Boleh dibuka nggak apa-apa maskernya? Oh iya. Ketika kami tegak di sini, melingkari bongkahan api unggun yang mulai padam, kami bagaikan tiang-tiang bayangan hitam, suatu bentuk yang sangat rapuh, mudah goyah tertiup arah cahaya nafsu. Tetapi ketika tangan-tangan ini semua kita pertautkan, kita bentuk rantai persaudaraan yang kekal. Kita dapat merasakan denyut jantung saudara-saudaraku sebelah kiri dan kanan. Bahkan ketika jiwa kita lebih hening, kita rasakan detak-detak seluruh jantung kehidupan saudara-saudaraku dalam lingkaran ini. Lingkaran persaudaraan telah kita bentuk. Kami kini bagaikan mata rantai yang satu sama lain saling memperkuat, satu sama lain saling memberi arti. Letak rantai yang terlemah adalah rantai yang merasa dirinya terkuat. Kini kami bukan bayang-bayang lagi, tetapi kami unsur kehidupan yang memiliki arti. Kami ini mata rantai Republik ini. Kami ini garda terdepan perekat Ikatan Persatuan Anak Negeri. Kami tidak pernah peduli terdiri dari suku apa mata rantai ini, terbuat dari agama apa mata rantai ini, terdiri dari golongan kaya atau miskin, kesatria ataupun sudra. Kami tidak pernah peduli. Kami telah menyatu. Kami adalah tonggak merah putih negeri ini. Dengarlah suara hati nurani kita yang terdalam. Biar bumi ini terbelah, sungai atau laut, benua atau samudera, kita tetap satu darah. Kita harus menjadi darah terbersih dari bangsa ini, yang bisa mencuci darah-darah kotor yang telah salah bekerja, darah kotor yang telah letih dan lelah. Tepuk tangan dong. Terima kasih Mbak Hodi Janggulan atas puisi yang dibacakannya, dan ini menjadi semangat ya kepada kita semua pemuda calon pegawai negeri sipil yang setelah pelatihan ini tinggal selangkah lagi menjadi pegawai negeri sipil. Amin. Selamat berjuang untuk menjadi PNS yang baik. Ya, terima kasih. Kita mudah-mudahan dengan podcast ini memberikan pelajaran buat teman-teman kita yang sedang belajar nih. Betul. Saat belajar, karena gelombangnya banyak, kita angkatannya banyak nih. Mbak Khadijah angkatan berapa jadi? 301. 301 berarti Iya. angkatan pertama. Iya. Nah, mudah-mudahan ya angkatan pertama untuk CPNS di Bapak Semarang yang dikirim dari BKPSDM Kabupaten Tegal. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga Salam Bapak atas buat undangannya. pimpinan yang ada di Satker Mbak Bulan ya. Siap. Mudah-mudahan kita menjalin silaturahmi bukan saja hanya dengan tatap muka, tetapi ada untian kata-kata, ada film dan sebagainya melalui podcast. Iya. Dan insya Allah silaturahmi tetap terjalin. Amin ya Allah. Sampai Amin. kakek nenek selama tidak dihapus oleh Bang Rijal atau Mas Irfan ini akan ada. Nanti sudah tua ada saya di dunia maya. Jumpa kembali
Dan selamat tinggal kawan-kawan pemirsa sekalian dari podcast Bapak ke Semarang yang disiarkan langsung dari Jalan Pahlawan nomor 1 Simpang 5 Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.